Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farudin dari Prodi Teknik Mesin semester 5 Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah kewirausahaan untuk mempresentasikan plan bisnis ke depan. Nah, di sini saya dapat motivasi membuat bisnis sepeda motor. Membuat bisnis jual beli sepeda motor. Yang pertama, saya masuk ke ringkasan eksekutif. Bisnis yang dipegang mas saya sendiri ini bernama Kirana Motor. Nah, usaha ini bergerak dalam bidang jual beli motor bekas yang didirikan pada tahun 2017. Sedikit penjelasan, pada awalnya sang owner adalah seorang maklar yang bertugas sebagai perantara dua pihak antara penjual dan pembeli motor bekas. Berkat usahanya dan kegigihannya dalam bekerja, beliau mendapatkan keuntungan dari usaha menjadi maklar. Nah, keuntungan tersebut beliau gunakan untuk modal awal merintis usaha jual beli motor bekas. Nah, awal perintisan ini untuk modal hanya dapat 2 motor unit dan belum memiliki showroom. Sampai sekarang pun belum ada surat izin lah. Di sini cuman buka bisnis kecil-kecilan tanpa ada surat izin. Dan untuk pemasaran motor bekas ini berawal dengan cara menawarkan barang kepada kerabat, teman maupun tetangga. Nah, di situ kita dapat kepercayaan sebagai maklar. Nah, jual beli ini menggunakan bagian marketing yang bertugas sebagai sarana pemasaran jual beli motor bekas. Nah, dari penjelasan ini, apabila harga kendaraan masuk atau sesuai dengan pasarnya, maka pemilik motor tersebut akan langsung pergi ke tempat si penjual motor untuk melihat motor yang akan dijual secara langsung. Di situ kita akan mengecek unit yang akan dijual. Kita cek mulai yang pertama ya, yang paling penting itu masuk ke mesin. Soalnya memang motor bekas, jadi untuk mengecek salah satu atau utamanya yaitu masuk ke mesin. Soalnya ya memang dari awal kan kita nggak tahu pemakainya seperti apa pernah telat oli ataupun nggak pernah servis. Makanya kalau memang udah cocok dengan harga yang saya tawarkan, pemilik jual beli akan melakukan transaksi langsung pembayaran serah terima berkas kendaraan. Motor yang sudah dibeli kemudian dibawa ke lokasi untuk cek fisik ulang sebelum siap dijual. Untuk bisnis ini saya hanya ada satu sistem pembayaran, yaitu secara cash. Maksudnya kan tanpa ada kredit. Soalnya memang di sini kan untungnya cuman sedikit, makanya kita nggak main kredit. Yang penting uangnya bisa muter dan jalan terus. Dengan membeli secara tunai, pelanggan mendapatkan surat-surat kendaraan dengan lengkap seperti menerima surat tanda nomor kendaraan. Yang paling penting kan kita mengecek nomor rangka. Yang pertama ya STNK, baru kita masuk ke BPKB, kita cek nomor rangka, nomor mesin. Nah, setelah cek fisik itu, kalau memang udah fix surat-surat lengkap, baca hidup, baru kita melakukan proses pembayaran kendaraan lunas. Nah, di sini ada operasionalnya. Jual beli ini memang khusus bergerak di bidang jual beli motor bekas dengan kualitas yang telah sesuai dengan standar lah. Kita sudah melakukan pengecekan
fisik mesin maupun bodi dan surat-surat. Nah, di sini kita menerima tukar tambah dengan motor dari produksi tahun 2012 hingga sekarang. Jadi memang saya fokuskan ini memang jual beli di sini fokus ke merek Honda. Kalau Yamaha ataupun Suzuki itu jarang, soalnya pasarannya itu nggak jelas, maksudnya ya memang nggak ada patokan harga, ya murah lah intinya. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita melakukan pembayaran secara tunai atau cash, tidak melakukan sistem kredit. Lanjut, untuk alamat jual beli motor tersebut ini di Jalan Tambak Besar Gang 6 nomor 23 Tambak Sari, Jawa Timur. Masuk ke visi misi. Yang pertama, untuk visi menjadi penyediaan motor bekas yang terpercaya dengan profit yang optimal. Yang kedua, menjadi jual beli motor bekas yang memberikan pelayanan terbaik sehingga menjadi perusahaan yang mempunyai reputasi terpercaya dan terbaik di bidangnya. Ya memang untuk jual beli bisnis motor ini yang diutamakan adalah kepercayaan memang. Nah, lanjut ke misi, memberikan pelayanan. Yang pasti pelayanan memang diutamakan untuk meningkatkan kualitas kerja melalui kerjasama dengan showroom maupun bisnis-bisnis jual beli motor yang lain, dan serta fokus pada motor bekas yang menguntungkan. Lah, maksudnya menguntungkan ini kita fokus, makanya saya jelaskan tadi kita hanya fokus ke merek Honda, soalnya di situ pasaran sepeda motor bekas tersebut masih stabil dan menjaga kepuasan konsumen. Masuk kedua, memberikan pelayanan informasi yang cepat dan akurat kepada pelanggan yang akan membeli atau menjual motor bekas. Masuk ke struktur organisasi. Nah, di sini memang usaha jual beli motor tersebut hanya dipegang 2 orang. Yang pertama ya saya masuk ke mas saya sendiri, dan untuk asisten ownernya saya sendiri, mekanik maupun marketing juga saya pegang sendiri. Jadi memang usaha kecil-kecilan tanpa. Kita masuk ke strategi pemasaran. Yang pertama, sebelum mengecek kondisi kendaraan, yang pertama itu mengecek kondisi kendaraan. Awal sebelum dijual kita harus mengecek kondisi kendaraan terlebih dahulu. Perhatikan setiap komponen yang ada di dalam mesin. Nah, itu paling penting masuk ke mesin. Ya memang di situ kan kita nggak tahu pemakaian dari awalnya, makanya kita harus teliti, harus detail dalam mengecek kendaraan tersebut. Jika salah satu komponen rusak, untuk segera diperbaiki. Nah, maksudnya di sini kan ya sebelum kita jual ke pemakai, kita harus mengecek dan harus memperbaiki. Dengan alhasil sepeda motor bekas tampak masih baru, sehingga sepeda motor bekas cepat laku. Nah, tujuannya mekanik kan di situ untuk memperbaiki mesin-mesin yang kurang enak ataupun berisik, seperti bodi lecet ataupun ada yang bodi pecah, kita ganti. Yang kedua, melakukan maintenance kendaraan. Ya, kita fokus ke calon pembeli, memperhatikan tampilan sepeda motor untuk menjaga performa mesin kendaraan. Nah, adanya perawatan, makanya salah satu memikat calon pembeli ya perawatan kendaraan tersebut dilakukan dengan sebaik mungkin. Untuk melakukan maintenance secara rutin, pastikan motor yang tidak dijual masih dalam kondisi baik agar motor cepat laku. Nah, kita mencari barang memang harus teliti, soalnya ya memang di daerah Surabaya tersendiri kan
ya sedikit banyaknya memang dibuat kerja, dibuat kesana kesini, tergantung servisnya juga. Makanya kita harus ngecek mulai dari mesinnya utama itu, dan harga jualnya juga tetap tinggi karena semua mesin masih berfungsi dengan baik. Masuk ketiga, tetapkan harga yang pantas. Sebelum menjual sepeda motor bekas, tetapkan harga jual motor tersebut untuk menetapkan harga terbaik. Nah, kita harus mengecek pasarannya itu masuk berapa, dari mulai tahun berapa dengan harga segini, semisal 12 juta. Kita harus menjual dengan harga standar, tidak murah dan tidak mahal, sesuai dengan kondisi barang. Masuk keempat, kita pemasarannya secara online. Nah, di sini memang kita memanfaatkan internet. Saya sendiri ini untuk postingan masuk ke OLX dan Facebook. Yang kelima, gunakan bantuan pihak ketiga. Maksudnya itu di dalam jual beli motor bekas namanya yaitu maklar. Nah, produsen motor yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi menjadi tempat incaran pembeli untuk bertransaksi sepeda motor bekas. Selain lebih terpercaya, harga ditetapkan juga tidak terlalu mahal. Tujuannya cepat laku dan uangnya bisa dibuat membeli barang lagi. Masuk ke yang selanjutnya, kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama, kelemahannya untuk motor bekas tersendiri itu tidak bergaransi. Kedua, motor berumur tua di atas ataupun di bawah 5 tahun rentan banyak spare part yang rusak atau waktunya diganti. Nah, makanya kita lihat dari pemakaian awal. Kalau memang rutin servis, rutin ganti oli, alhamdulillah ya, semoga aja sepedanya aman. Dan masuk ke ketiga, sering tiba-tiba butuh banyak biaya perawatan. Nah, tergantung dari pemakaian awalnya. Kalau memang sering diservis kan nggak masalah. Makanya kita harus mengecek detail dari situ. Dan keempat, salah rayaan dari pemilik pertama. Yes, itu resikonya jual beli sepeda motor bekas. Memang kita harus berhati-hati dalam memilih barang. Masuk ke peluang bisnis motor bekas dapat dimulai dengan tanpa modal. Nah, enaknya di sini memang dengan modal sedikit kita dapat motor yang agak tua lah. Jadi perawatannya sangat banyak, mulai dari spare part, oli mesin dan bodi-bodinya. Nah, tujuannya mekanik kan di situ. Kita harus mengecek dan mengganti semua spare part yang sudah waktunya ganti. Masuk yang kedua, bisnis jual beli motor bekas mudah dijalankan dan bisa berjalan lancar. Maksudnya bisnis jual beli motor bekas sebenarnya sangat mudah dijalankan, karena untuk mendapatkan stok motor bekas yang akan dijual tidak perlu bersusah payah mencarinya. Tergantung dari tahun per tahun. Untuk tahun ini mungkin agak sangat sulit ya, soalnya dari awal kita cari barang memang harganya mahal ataupun tidak bisa melebihi standar penjualan. Masuk ke ancaman ya, ancamannya yang resiko dari jual beli motor bekas yang paling penting adalah surat-surat. Yang pertama, harus mengecek nomor rangka ataupun mesin dengan teliti. Jika memang ada kesalahan di dalam nomor rangka ataupun nomor mesin, akan berurusan dengan pihak berwajib. Kita serahkan ke pihak berwajib saja. Yang kedua, hasil unit yang lama terjual, yaitu resikonya unit yang lama terjual, resikonya yaitu otomatis mau tidak mau harus dijual dengan keadaan rugi. Masuk ke aspek keuangan.
Untuk lokasi dan teknis, lokasi usaha terletak pada Jalan Cikarang 4 Besar, Tambak Sari, Surabaya, dengan bangunan luas 15 kali 5 meter. Lokasi tersebut cukup strategis ya, hanya berjarak 1 km. Masuk perlengkapan usaha yang diperlukan dalam membangun usaha ini, yaitu pertama yang pasti bangunan atau tempat usaha. Luas bangunan ini 15 kali 5 meter dengan kontrak selama 1 tahun, itu kira-kira 17 jutaan, masuk 17 juta lah, kurang lebihnya segitu. Untuk renovasinya 500, dan untuk peralatan seperti meja, kursi, dan lain-lain itu masuk 500. Dan untuk ini masuk ke alat-alat, semua alat-alat yang dimiliki itu kira-kira habis dari 25 jutaan. Untuk spare part tergantung dalam 1 bulan kita jual berapa, mendapatkan barang ataupun kerusakannya, ya kurang lebihnya 7 jutaan. Jadi untuk total modal usaha ini 32 itu belum masuk ke unitnya, itu hanya tempat dan alat-alat seperti spare part. Nah, untuk gaji karyawannya, untuk gaji ownernya saya tidak mengetahui. Yang pasti kan itu dipegang mas saya sendiri. Untuk gaji asisten owner, mekanik, marketing itu kan saya pegang sendiri. Kira-kira ya kurang lebihnya saya digaji 4 jutaan, tergantung penjualan, tergantung kita memiliki barang. Ya udah, selesai, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaklumi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.